Halo, salam sehat, selamat hari Jumat juga. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan membahas. Kali ini masih dari Premier League, cuman hanya satu pertandingan ya yang semalam berlangsung dan cukup seru, cukup menarik juga untuk dibahas. Siapa lagi kalau bukan tuyul merah ya. Sengaja gua kata ganti ketiganya itu tuyul merah supaya nggak boring ya, karena Red Devil, setan merah udah terlalu umum. Oke, jadi gua agak curiga Erik Ten Hag ini kayaknya subscribe nonton channel Bung Harpa juga ya. Karena setelah dia mendengarkan masukan dari gua di 3 pertandingan terakhir, MU menang dengan ya cukup meyakinkan lah, ngalahin Liverpool 2-1, menang 1-0 dari Soton, dan terakhir menang tipis 1-0 dari Leicester. Jadi dalam 3 pertandingan ini MU tampil sangat baik, semakin baik ya, walaupun lawan Soton biasa aja banyak yang bilang. Cuman win is still a win. Dan terakhir main bagus banget lawan Leicester. Setelah tanpa Ronaldo dan Maguire di starting. Ya, dan ironisnya kalau lu lihat di 2 pertandingan awal itu ketika kalah lawan Brighton 2-1 ya kalau nggak salah, dan juga kalah dari Brentford 4-0, itu Maguire kartu kuning ya dua-duanya. Dan semalam benar-benar keren banget, mainnya bagus, ngalirin bolanya juga oke. Terus mereka banyak memenangkan duel bola-bola tanggung, set playnya jalan, kipasnya juga mereka berhasil mengkreasikan. Tapi memang sayangnya hanya satu gol tercipta ya. Jadi ini sedikit mungkin eh, satu dari 3 PR yang nanti akan gue bahas di edisi gue kali ini yang mungkin masih harus dikerjakan oleh Erik Ten Hag. Jadi finishing ini menjadi kendala karena apa? Karena dari permainan itu Man United kemarin udah mendekati sempurna ya, ball possession seperti yang gue katakan tadi. Mereka juga bermain sangat efektif, kemudian banyak memenangkan bola-bola tanggung, dan ya itu tadi, mereka menciptakan banyak serangan, kipas, tapi finishingnya kurang oke ya. Tapi it's okay ya, ini karena dalam taraf transisi yang sangat besar ya antara dari mulai tim yang sangat kacau balau, ruang gantinya juga banyak masalah, tidak juara dalam 5 tahun terakhir, dan sekarang Erik Ten Hag membenahi satu persatu. Nah, 3 catatan yang gue lihat dari kemarin adalah pertama, ya dari semua pemain itu tampil sangat kontributif kecuali Elanga. Gue yakin lu setuju, itu mengapa di babak kedua awal dia digantikan sama Casemiro. Selain juga untuk lebih bertahan, ya kan, mengamankan keunggulan. Kemudian yang kedua, di belakang sebenarnya empat back ini mainnya luar biasa ya. Jadi mereka sangat kompak. Kemudian ketika transisi bertahan juga nggak seperti ketika ada Harry Maguire, nggak panik. Bahkan kalau lu lihat 2 peluang dari Leicester pun satu itu tercipta dari free kicknya Madison. Itu memang bagus banget, tapi juga De Gea juga sigap. Sisanya mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi selain memang MU-nya bagus, Leicester juga parah ya. Jadi ini mungkin salah satu tim yang calon kuat degradasi, dan pelatihnya juga calon kuat dipecat kayaknya ya. Walaupun mereka harusnya kaya karena baru dapat berapa 1, sekian triliun dari jual Fofana. Nah itu kemudian yang berikutnya, finishing udah, soal Elanga juga udah. Nah, gue mau bilang juga soal gaya bermain MU ya. Jadi kalau kita lihat jadwal Premier League musim ini terutama di setengah paruh awal lah, kan memang sengaja dipadetin Liga Primer jadwalnya ya. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman semua ya, tanggal 18 atau 19 Oktober nanti, November ya, November itu liga Piala Dunia akan dimulai, sehingga waktunya sangat padat. Nah, kalau lu yang nonton kemarin itu MU tidak menampilkan high pressing defense. Ini menarik. Ini menunjukkan sekali lagi Erik Ten Hag ini tidak kaku, tidak keras, mau beradaptasi dengan situasi. Sepanjang pertandingan lu perhatiin, mereka hanya bermain di 2/3 awal pertahanan MU. Jadi mereka nggak ngepres seperti ketika di eranya Ragnik. Walaupun kita tahu Erik Ten Hag ini salah satu masternya high pressing ya. Gue inget banget waktu Ajax 2018-2019, waktu dia ngalahin Madrid, itu high pressingnya jalan banget. Tapi ya komposisinya karena memungkinkan. Tapi ketika dia tahu komposisi pemain MU tidak seperti itu, kemudian juga mereka harus bermain week in week out, nanti hari Sabtu Minggu misalnya mereka harus kembali melawan Arsenal. Kalau mereka tampil dengan high pressing, walaupun Sancho itu masih muda, walaupun Rashford juga masih muda, Elanga juga masih muda,
ini pasti akan boros juga ya. Mungkin sekarang 2-3 pertandingan nggak masalah, tapi pertandingan keempat nanti bisa akan boyo. Nah ini yang gue lihat ya. Jadi mereka bisa menghemat tenaga dan mungkin ini juga alasan kenapa MU menang 2-1 lawan MU, 1-0 lawan Southampton dan 1-0 juga lawan Leicester. Tapi secara umum MU mainnya keren banget kemarin. Keren banget ya. Bahkan Ronaldo ini juga faktor penting. Biasanya dicadangin, dia manyun segala macam, tapi ya itu dia keberanian seorang pelatih, seorang leader harus berani mengambil keputusan ya. Jangan mencela-mencele, jangan ragu, harus punya nyali tapi dengan dasar. Kenapa? Ketika ini kan titik baliknya kan di Liverpool ya. Ketika orang berpikir MU akan dibantai sama Liverpool karena 2 pertandingan awal mereka kalah, tapi Erik ten Hag dengan berani mencadangkan Ronaldo dan Maguire. Dan gue baca juga saat briefing sebelum melawan Liverpool itu dihardik Ronaldo. Ya intinya dia mau menunjukkan otoritas, gue ini pelatih, apapun itu lu harus nurutin apa kata gue kan. Dan akhirnya dicadangin dan berhasil. Dan akhirnya kalau gue lihat gestur Ronaldo mulai bisa menerima. Buktinya apa kemarin? Kalau lu lihat menit 82 sampai 83 di interval sekitar 2 sampai 3 menit, Ronaldo itu bisa meng-create dua kipas ya di area sepertiga area pertahanan Leicester. Nah, satu lagi jadi ada 2 kipas, dia kreasikan, gue lupa dia kasih ke siapa, kalau nggak salah ke Rashford atau ke Bruno, gue lupa ya. Satu lagi dia bicycle kick gagal. Artinya apa? Ronaldo pun mulai mau mengikuti uh, arahan dari bosnya untuk beradaptasi bahwa you are not number one anymore gitu. Lu harus bisa berubah. Ya bukan berarti dia nggak ada kontribusi. Gue berulang kali mengatakan gue bukan benci Ronaldo, bukan nggak suka sama dia, enggak. Lagi siapa gue? Cuman gue hanya mau mengatakan kalau MU mau bagus, jangan mainkan Ronaldo dari menit pertama. Oke, dia tetap perlu ada di United sebagai icon, sebagai spotlight, sebagai marketing juga. It's a part of the club ya, untuk menarik finance dan sebagainya. Tapi juga lu bisa berkontribusi misalnya masuk menit ke 60, 70 untuk memberikan semangat, untuk memberikan clinical finishing yang ini sebenarnya masih dimiliki oleh seorang pemain. Biasanya skill, ketajaman itu nggak hilang, tapi speed dan stamina itu yang turun. Dan ini kan seperti mirip yang dilakukan Ibrahimovic yang seperti gue berkali-kali bilang diterapkan di Milan ya. Dia tidak masalah dimainkan Pioli menit 85, 80 dan beberapa kali dia tampil sebagai match winner ya, menciptakan gol kemenangan dan juga memberikan semangat di ruang ganti dengan status dia sebagai seorang legend. Nah, itu yang harusnya juga mau diadaptasi oleh Ronaldo, hanya mau mencoba berubah demi United, bukan demi penampilan dia ya kan. Jadi lupakanlah mencetak gol week in week out ya kan, ke ujung dengan siunya, lupakan dulu. Mungkin lu dapat 1 2 3 gol di momen yang penting, orang akan tetap merespek lu sebagai legend yang mau kembali dan membangkitkan kembali Manchester United ya. Jadi keren banget MU mainnya semalam, sangat layak untuk memenangkan pertandingan itu, bahkan seharusnya lebih dari situ gol. Mungkin nah ini kita akan lihat nih, mungkin ini juga satu area yang akhirnya menjawab ketajaman atau daya gedor MU dengan mendatangkan Anthony ya. Walaupun gue sangat tidak setuju dengan harganya mahal 100 juta euro, tapi ya udahlah, mungkin MU karena kayak orang kaya, kalau mau beli belanja di pasar itu kelihatan orang kaya, biasanya harga dinaikin. Nah mungkin itu yang terjadi dengan MU dan Ajax ketika beli Anthony. Cuman ya on the top of that, memang area Elanga ini yang perlu di backup ya untuk mendatangkan seorang Anthony. Dan kalau bisa menurut gua dia juga harus dimaksimalkan perannya sebagai finishing, seperti ketika Robben di Munchen yang tadinya hanya sebagai deliver ball, istilahnya tuh ya hanya untuk memberikan passing lah, tapi juga bisa dimaksimalkan finishingnya. Dan gue yakin Erik ten Hag paham ya, karena sudah pernah bekerja sama di Ajax ya. Jadi tinggal kita tunggu nanti pertandingan yang seru hari Minggu jam 22.30. Ini akan menjadi big Sunday football ya. Dan gue yakin akan rame karena dua-duanya sama-sama nunggu. Gunners lagi di puncak hypothermia, kedinginan, sementara MU lagi panas-panasnya seperti di neraka. Kan setan merah kan, tuyul merah kan adanya di neraka ya. Jadi panas lawan dingin. Nah, kita akan lihat mana yang menang nanti hari Minggu nanti ya. Oke, may the best club win. Yang penting kita terhibur, seru-seruan. Dan sekali lagi gue mau berikan keren banget MU mainnya. Nah jadi kalau lu mungkin berpikir gue mengatakan Maguire busuk, Ronaldo gak dimainin terus lu baper, lu lihat sendiri jawabannya sekarang kan seperti apa ya. Jadi Erik ten Hag juga jangan-jangan nonton channel Bung Harpa nih ya, karena dia ngikutin saran gue. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu nonton hari ini.
atau hari Jumat ya, gue rekam saat ini. Mungkin juga lu nontonnya hari Sabtu atau bahkan hari Minggu. Semoga mendapatkan point of view insight yang berbeda dan juga tambahan. Jadi terima kasih udah nonton. Gue berdoa lu semoga dalam keadaan sehat. Kita jumpa hari Minggu dan video gue yang lainnya. Terima kasih, ciao.